Everyone, welcome back to my YouTube channel. So, kali ini saya akan memberikan beberapa tips berkomunikasi yang efektif dan efisien di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu nggak sih mengapa komunikasi itu sangat penting? Nah, teman-teman, komunikasi merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah, instansi, masyarakat, atau di mana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam komunikasi. Nah, ini dia teman-teman beberapa tips komunikasi yang efektif dan efisien. Yang pertama, siap menjadi pendengar yang baik. karena dengan begitu, teman-teman akan lebih mudah memahami perspektif orang lain. Fokus mendengar dan menjadi pendengar aktif dan baik adalah hal yang perlu diadopsi. Seperti contoh video berikut ini. Yang kedua, Berikan umpan balik. setelah menjadi pendengar yang baik, jangan lupa untuk memberikan umpan balik. Seperti contoh video berikut ini. Yang ketiga, Menghargai pendapat yang berbeda. tiap insan manusia adalah pribadi yang unik dengan karakter yang berbeda-beda. Sehingga, cara membangun komunikasi yang efektif dan efisien dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghargai pendapat lawan bicara. Pasalnya, pendapat teman-teman ada kalanya akan berbeda dengan orang lain, dan ini adalah hal yang lumrah. Yang penting adalah bagaimana agar perbedaan ini tidak sampai menimbulkan konflik atau perselisihan. Yang keempat, Bersifat friendly. siapa yang tidak suka jika mendapatkan sikap ramah dan bersahabat dari orang lain? Tentu teman-teman sekalian pasti menyukainya. Sehingga kita perlu mengadopsi sikap tersebut untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien. Friendly di sini bukan berarti sok kenal dan sok dekat dengan siapa saja, tapi lebih ke bersikap positif pada siapapun, baik itu teman, rekan kerja, tetangga, maupun keluarga jauh. Yang kelima, Komunikasi dengan jelas. agar orang yang mendengarkan kalian tidak mendapatkan informasi multitafsir, pastikan teman-teman menyampaikan pesan dengan sejelas mungkin. Gunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh orang lain. Pakailah kalimat yang ringkas dan tidak bertele-tele, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat ditangkap dengan baik. Yang keenam, Buat komunikasi yang terbuka atau open-minded. open-minded adalah kunci dari cara berkomunikasi yang efektif dan efisien. Dengan begitu, kalian bisa memahami semua feedback yang muncul dan mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pasalnya, tidak semua feedback yang teman-teman terima dari komunikasi dengan orang lain akan berakhir menyenangkan. Terkadang ada pula yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, teman-teman, lalu bagaimana sih komunikasi efektif dan efisien itu dapat terjadi? Nah, gini teman-teman, komunikasi efektif dan efisien dapat terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan,
sehingga tidak terjadi salah persepsi. Berkomunikasi efektif dan efisien juga berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Teman-teman ada yang tahu tidak, apa akibatnya jika komunikasi tidak efektif dan efisien? Jika belum tahu, yuk simak video ini sampai akhir ya. Yang pertama, menimbulkan kesalahpahaman. Kesalahpahaman muncul apabila masing-masing individu memiliki pemahaman dan persepsi yang berbeda dan tidak mampu menyamakan persepsi masing-masing. Hal tersebut bisa saja terjadi karena kedua individu yang saling berkomunikasi memiliki latar belakang yang berbeda. Bisa pula karena penyampaian atau bentuk pesan kurang tepat sehingga memunculkan persepsi yang berbeda. Seperti contoh video berikut ini. Yang kedua, menimbulkan kesalahan informasi. Kesalahpahaman juga menimbulkan penerimaan informasi yang salah. Apabila kesalahpahaman terus berlanjut dan tidak ada pembenaran, seseorang akan terus membawa informasi yang salah. Kesalahan informasi ini bisa memicu terjadinya permasalahan-permasalahan lainnya yang akan membuat salah seorang akan dirugikan. Yang ketiga, memberikan kesan yang negatif. Pesan yang tidak diterima dengan baik oleh penerima pesan dapat berdampak pada munculnya kesan negatif kepada si pengirim pesan. Yang keempat, memicu konflik atau perselisihan. kesan negatif yang melekat terlalu lama pada masing-masing individu yang mengalami kesalahpahaman akan merusak hubungan antar personal. Kalau sudah begini, masalah yang sebetulnya teknis sudah mengarah ke persoalan yang sifatnya pribadi. Permasalahan seperti ini cenderung lebih susah untuk diselesaikan. Lanjut yang kelima, merenggangkan hubungan sosial. Jika sudah berselisih, kemungkinan besar hubungan individu-individu yang berselisih secara otomatis akan merenggang apabila tidak segera dilakukan penyelesaian. Selain itu, jika komunikasi sudah tidak efektif, seseorang mungkin akan menjadi lebih enggan untuk saling berkomunikasi. Akibatnya, hubungan sosial menjadi renggang. Lalu yang keenam, memicu timbulnya konflik berkepanjangan. konflik yang berkepanjangan akibat hubungan sosial yang merenggang merupakan akibat paling akhir dan paling berbahaya yang bisa saja timbul hanya karena persoalan komunikasi yang kurang baik. Nah, teman-teman, setelah mendengar beberapa tips dan akibat dari komunikasi tidak efektif dan efisien, maka dari itu, yuk teman-teman semua, ikutilah beberapa tips yang sudah saya sampaikan agar terjalinnya komunikasi yang efektif dan efisien bagi kita semua. Untuk berkomunikasi secara efektif, kita harus menyadari bahwa kita semua berbeda dalam cara kita memandang dunia dan menggunakan pemahaman ini sebagai panduan untuk komunikasi kita dengan orang lain. Teman-teman, penting juga untuk kita memastikan bahwa kita berbicara satu sama lain dengan cara yang menyembuhkan, bukan dengan cara yang melukai.
Komunikasi terkadang bukan apa yang pertama kali kamu dengar. Dengarkan bukan hanya kata-katanya, tetapi dengarkan alasannya. Thank you for watching and listening. Bye-bye.